Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dasar kajian kita adalah surat Hud, surat yang ke-11, halaman 221, ayat yang ketiga sampai keempat. Hud surat ke-11, halaman 221, ayat ketiga sampai keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaba yaumin kabir. Ilallahi marju'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Judul kajian kita pada subuh ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan, istighfar dan taubat. Subuh kemarin, walaupun tidak di sini, judulnya adalah Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Dan sebelumnya di sini kajian kita subuh yang telah berlalu itu induk dosa besar. Sebelumnya lagi setiap kita pasti bersalah, harus taubat. Nah, sekarang ayat yang kita baca sebentar ini tertuju kepada kita umat Nabi Muhammad, lebih khusus karena yang mengatakan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam ayat-ayat lain Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad juga memerintahkan kepada kaumnya untuk minta ampun. Nah, kita masuk saja kepada ayat ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah atau agar supaya istaghfiru, meminta ampun kamu kepada Rabb kamu. Thumma, kemudian, tubu ilaih, bertobatlah kamu kepadanya. Yumatti'kum, kalau itu telah kamu lakukan. Yumatti', dia yaitu Rabb kamu itu akan memberikan kenikmatan kepada kamu, mata'an hasanah, itu kesenangan, kenikmatan yang baik, ila ajalin musamma, ila sampai kepada ajal, batas waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti, dan dia akan berikan kulla di fadlin fadlah, kepada kulla setiap orang yang mempunyai kebaikan atau berbuat baik, fadlah, balasan kebaikannya. Wa in tawallau, dan jika kamu berpaling, fa inni, maka sesungguhnya aku, akhafu alaikum, aku khawatir dan aku takut terhadap kamu, adaba
yaumin kabir. Ada azab yang sangat besar yang akan menimpamu. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah marji'ukum, kembalinya kamu semua. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas segala sesuatunya Maha berkuasa. Demikian kira-kira terjemah. Istaghfiru, tubu, 2. Istaghfiru rabbakum thumma tubu, 2. Dalam ucapan yang dibaca ketika kita minta ampun, kadang-kadang digandeng kedua-duanya. Seperti astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfiruka wa atubu ilaika. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi disebutkan adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Istighfar dahulu, nanti penutupnya taubat. Sering-sering memang istighfar didulukan daripada taubat. Dari segi bahasa berbeda, tapi istighfar yang hakiki mencakup taubat, sebagaimana taubat yang hakiki juga mencakup istighfar. Kalau disebutkan kedua-duanya dalam satu rangkaian, berbeda makna. Istighfar adalah untuk masa lalu, sedangkan taubat untuk masa yang akan datang. Mari kita pahami. Istighfar secara bahasa adalah maknanya menutup. Menutup sesuatu. Tujuan menutup sesuatu untuk supaya nampak, jangan terlihat, jangan terbuka dan tersiar serta tersebar, maka ditutup dia. Namanya ghafara. Sekaligus menutup itu untuk memelihara, menjaga dan melindungi. Itulah asal kata daripada istighfar itu ghafara. Kalau kita ambil secara kebahasaan, berarti istighfar maknanya meminta kepada Allah agar Allah menutupi kejelekan kita, dosa-dosa kita, maksiat kita, kedurhakaan kebangkang kita, agar jangan tersebar, tersiar, menjadi viral. Yang kedua, agar Allah memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita daripada akibat dosa dan perbuatan yang sama untuk masa yang akan datang. Namanya istighfar. Dalam kata istighfar ada terkandung namanya talab. Begitu pula kaidah kebahasaan. Kalau ghafara menutup, ditambah sulasi mazid 3 huruf menjadi istaf'ala. Istighfara berarti meminta. Meminta agar Allah menutup. Jadi meminta tutup istighfar. Astaghfiru, aku meminta, memohon agar ditutup. Kepada siapa minta? Kepada Allah. Astaghfirullah, aku meminta, memohon agar Allah menutup dosa dan kesalahan. Itulah dia astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kadang ditambah dengan azim di belakangnya. Astaghfirullahal azim. Itu mengisyaratkan, menunjukkan ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, jauh lebih besar, lebih agung ampunan Allah itu. Itu istighfar namanya. Yang kedua di sini tsumma tubu. Kemudian bertobatlah kamu kepada ilaihi, kepadanya. Tubu ya taubah. Nanti menjadi taubah, taubatan.
Secara kebahasaan makna taub itu adalah taba yatubu tauban taubatan, artinya kembali. Kembali. Kalau orang berjalan, dia tersesat daripada jalan yang sebenarnya atau menjarak dan menjauh. Lalu dia sadar dan insaf bahwa dia telah sesat. Kembali dia kepada jalan yang semula, kepada posisi semula. Maka kembalinya itu disebut dengan taubat, taubah. Lalu daripada asal kata itu, taubat kepada Allah maknanya kembali kepada Allah setelah kita jauh tersesat lantaran melakukan dosa-dosa, kemaksiatan, kedurhakaan, kebangkangan, pengingkaran, bahkan sampai kepada tingkat kekufuran dan kesyirikan. Kembali. Proses kembali itu taubat setelah memenuhi syarat-syarat. Orang atau kita sewaktu melakukan suatu dosa, ketika itu kita menjarak, menjauh daripada Allah. Maka makin banyak dosa, kesalahan, kebangkangan, kedurhakaan, keingkaran dan seterusnya, maka makin jauh pula jarak kita daripada Allah. Makin jauh. Itu makanya orang yang terpuruk ke dalam aneka macam dosa itu susah kembalinya, sulit kembali, walaupun tidak mustahil. Karena dia sudah sangat jauh diseret, dibawa oleh setan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah membuat suatu garis di tanah. Hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Lalu beliau bikin garis-garis ke kanan dan ke kiri. Jadi di setiap jalan ini, di setiap simpang ini ada setan-setan berdiri untuk menarik, memujuk, merayu, mengajak dengan berbagai macam cara agar orang yang sedang berada di sabilillah ini menyimpang daripada jalan yang sebenarnya. Itulah gambaran. Kita yang semula tidak berdosa, karena memang kita lahir tanpa dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita kan terlahir dalam keadaan bersih. Maksiat itu, durhaka itu, dosa itu datang terkemudian. Itu makanya dibagi tiga kalau dosa. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang berpotensi akan terjadi ke depan. Tercakup dalam bacaan Allahumma ba'id. Ba'id baini untuk yang akan datang. Naqini untuk yang sedang. Igsil untuk yang lalu. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan salahku. Itu untuk yang datang tu. Ya Allah, bersihkanlah aku, sedang lekat, sedang ada dosa. Allah maksil, ya Allah cucilah, tandanya sudah lalu, mendekam dia. Itu gambaran begitu. Taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Rabbnya. Karena dia sudah menjauh dan menjarak daripada penciptanya. Nah, tidak ada yang segembira Allah, sesenang Allah, sesuka Allah ketika menerima hambanya itu kembali lagi. Dia cinta kepada hambanya yang kembali. Yuhibbut tawabina. Dalam hadis disebutkan asyaddu farhan, sangat gembira ketika hamba itu sadar insaf, walaupun yang memberikan kesadaran itu juga Allah. Tidak ada yang segembira Allah ketika si hamba taubat kepadanya.
Dan memang Allah suka, senang dan cinta kepada hambanya yang seperti itu. Hambanya yang tidak istighfar dan tidak tobat, itulah hamba yang ujub, sombong dan angkuh. Seakan merasa diri bersih. Sehingga ditegur orang-orang seperti ini, fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan mensucikan diri sendiri atau menganggap suci bersih seakan-akan tidak bersalah dan tidak berdosa. Itu teguran. Wallahu yuzakki man yasha. Yang akan membersihkan, mensucikan adalah Allah. Tapi jangan sok suci, sok bersih, seakan tidak bersalah. Allah tidak suka kepada orang yang ada ujub. Ujub, ada suatu kesombongan, merasa dirinya orang yang saleh, orang yang taat, banyak beribadah, seakan terlepas dari salah dan dosa. Tidak. Kullu bani Adam khata'un, atau kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam ada saja salahnya. Dah, sebaik-baiknya yang bersalah adalah at-tawwabun, hamba-hamba Allah atau anak cucu Adam yang bertaubat kepada Allah. Bahkan Allah sendiri menyuruh mereka untuk taubat tanda bersalah. Ini perintah ini. Setelah kita bedakan itu, maka ayat ini Nabi menyeru umatnya, anistaghfiru rabbakum, di mana ayat sebelumnya menyatakan agar jangan menyembah selain Allah. Dan itu seruan para nabi dan para rasul, termasuk seruan Nabi Muhammad, sembahlah Allah. Tinggalkanlah penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Karena apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak wajar, tidak patut, tidak pantas untuk disembah. Sebab itu adalah makhluk ciptaan kalian. Yang akan disembah itu adalah pencipta kalian. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang akan disembah itu yang telah menciptakan kalian semua. Bukan yang kalian ciptakan yang kalian sembah, atau yang kalian ciptakan dalam angan-angan dan khayalan, lalu kalian cap itu sebagai Tuhan yang berhak disembah. Jangan. Itu namanya penyimpangan daripada yang sebenarnya. Sehingga ketika orang membaca la ilaha illallah, kalau dia sadar dan paham, berarti ketika itu dia telah melepaskan diri daripada penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Sebab maknanya tiada, la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah. Kata-kata berhaknya terselip di situ, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah secara benar, atau tidak ada yang sebenar-benar berhak disembah melainkan Allah. Siapa yang mengucapkan itu dengan sadar dan paham, maka ketika itu dia telah berlepas diri daripada penyembahan kepada selain Allah. Dengan kata-kata begitu dia telah diakui masuk Islam. Tapi apakah setiap pengucap la ilaha itu paham, mengerti apa yang diucapkannya dan apa yang dituntut di balik apa yang diucapkannya? Ini tergantung pengucapnya. Ya, ayat kedua menyatakan jangan ala ta'budu ilallah. Jangan kalian itu menyembah kecuali kepada Allah. Sesungguhnya aku, innani, sesungguhnya aku untukmu sekedar untuk memberikan peringatan, nazir dan kabar gembira. Ini kata Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, kesalahan-kesalahan kalian, hai kaumku, yang telah menyembah selain Allah, mengangkat, membikin, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, itu adalah perbuatan syirik. Maka istaghfiru, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian.
Jadi awal ayat tertuju kepada orang-orang yang telah menyembah selain Allah. Namanya syirik. Kesyirikan diampunkan Allah jika pelakunya taubat sebelum mati. Ya. Betul-betul taubat, namanya taubat nasuha. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kan Allah Ghafurur Rahim. Kan begitu surat Al-Furqan. Walladzina yad'una ma'allahi, dan orang-orang yang tidak menyembah selain Allah dan tidak pula membunuh dan tidak pula berzina. Tapi siapa yang melakukan itu, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan penyembahan kepada selain Allah, membunuh sesuatu yang memang Allah haramkan untuk dibunuh, lalu berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dia akan menemui dosa, menyumpai dosa, memperoleh dosa. Yudha'af lahul adab, akan dilipat gandakan untuknya azab yaumal qiyamah, di hari kiamat, dan berkekalan di neraka. Dan dalam azab itu illa man taba, kecuali siapa yang tobat. Berarti tobat daripada syirik, daripada membunuh, daripada berzina, diterima oleh Allah. Yang tidak diterima itu kalau dia sampai mati belum tobat daripada kesyirikan. Begitu dalam surah Al-Furqan, kelanjutan ayat yang berbunyi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, seterusnya ke bawah. Nah, di ujungnya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Nah, Nabi menyeru, hai kaumku khususnya, dan wahai umat manusia umumnya, minta ampunlah kalian semua kepada Rabb kalian daripada apapun dosa. Seruan Nabi Nuh begitu juga. Istaghfiru rabbakum, itu seruan Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat ke-10. Kata Nabi Nuh, minta ampunlah kalian semua kepada Allah, kepada Rabb kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kamu itu, Rabb kamu itu maha pengampun dan maha menutupi segala kesalahan dan dosa-dosa. Kan surat Nuh, surat ke-71 ayat 10. Kita tahu umat Nabi Nuh itu, mereka menyembah berhala-berhala, patung-patung orang-orang saleh yang mereka pertuan lalu mereka sembah. Arahan Nabi menyuruh kaumnya minta ampun untuk tobat, karena memang mereka melakukan kesyirikan. Kesyirikan. Umat Nabi Muhammad, yaitu kaum beliau sendiri di Makkah, jelas mereka syirik. Tapi ada nanti namanya Lata, Uzza, Hubal, Manata, dan seterusnya di situ. 300 lebih patung dan berhala. Ada yang dalam Ka'bah, ada yang sekeliling Ka'bah, ada yang di Safa, ada yang di Marwah, ada di Taif, di mana-mana patung. Ada yang dari emas, dari perak, ada dari perunggu, ada daripada kayu, bahkan ada yang dari adonan makanan. Macam-macam yang mereka sembah. Ada yang batu. Semuanya Nabi panggil, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Kalau kepada kita, walaupun kita tidak menyembah patung dan berhala, kita disuruh minta ampun. Karena kita juga manusia yang bersalah. Setiap hari kita juga bersalah. Nabi Muhammad pun minta ampun juga setiap saat. Bahkan beliau tidak luput daripada perintah untuk minta ampun. Wastaghfir li dzambik. Itu perintah kepada Nabi itu. Beristighfar, minta ampunlah engkau ya Muhammad untuk dosa-dosamu. Apakah berdosa Nabi Muhammad? Tidak berdosa.
beliau sudah dijamin. Tapi selaku manusia diisyaratkan, andaikan Allah tidak jamin beliau, pasti beliau berdosa. Selaku manusia. Sekaligus juga menunjukkan kepada kita, Nabi sendiri, Nabi Muhammad sendiri, yang sudah dapat penjagaan pemeliharaan daripada Allah, maksum namanya, disuruh minta ampun. Malah Nabi itu sendiri ketika keluar WC juga minta ampun. Habis salat minta ampun. Yang baca astagfirullah setelah salat itu kan Nabi. Setelah beliau selesai membaca salam, ya, summa astaghfirullah salatan. Beliau beristighfar kepada Allah 3 kali. Kan beliau kenapa? Habis salat pun minta ampun. Karena juga sekhusyuk apapun kita salat, tetap dalam pengabdian ibadah kita kepada Allah ada di sana sini kekeliruan, ketidaksempurnaan. Kenapa? Ya kita kan manusia. Apalagi tidak beribadah, sedangkan sesudah beribadah saja disuruh minta ampun. Bagi yang sudah pernah haji, ketika bertolak meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, itu disuruh juga minta ampun. Haji puncaknya kan Arafah, Al-Hajju Arafah. Nah, sekembali dari Arafah disuruh bertolak meninggalkan Arafah bersama-sama orang yang meninggalkan Arafah. Lalu disuruh minta ampun oleh Allah. Agak tidak banyak orang melakukan. Orang haji tidak berapa melakukan itu. Ketika mereka bertolak meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, dan daripada Muzdalifah menuju Mina, tidak berapa. Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Al-Baqarah 199 itu. Intinya, kalaulah sudah beribadah saja kita tetap disuruh istighfar, kununlah. Atau apalagi kita tidak sedang beribadah, lebih-lebih lagi kita sedang lalai, sedang maksiat, pasti penekanan minta ampun jauh lebih tinggi. Ini ayat pertama, namanya Istaghfiru Rabbakum, surat Hud tadi. Summa tubu ilaih. Kemudian tubu, tobatlah kamu semua kepadanya, itu kepadanya Rabb kamu itu. Di sini dua, istighfar dan tobat. Kalau begitu maknanya, kata beliau para ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mereka, itu kitab tafsir mereka, ini maknanya istaghfir itu untuk masa lalu. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, karena Dia Maha Pengampun. Dia Ghafur, Dia Ghafar. Minta ampunlah atas dosa-dosa kalian yang telah berlalu. Mintalah kepadanya agar Dia menutupi kejelekan-kejelekan, keburukan dan dosa-dosa kesalahan kalian masa lalu itu. Mohonlah penjagaan, pemeliharaan kepadanya daripada akibat dosa. Kemudian setelah itu tobatlah kepadanya. Tobat, kembalilah lagi kepadanya, dan berjanjilah untuk tidak lagi membuat hal yang sama di masa yang akan datang. Digabung, baca yang paling ringkas itu dia, astaghfirullah wa atubu ilaih. Cuman apakah setiap yang membaca mengucapkannya dia ketika itu sadar bahwa dia sedang meminta ampun atas dosa yang telah berlalu dan tobat menyatakan kembali kepada Allah? Ia tergantung kepada si pembacanya.
Karena ada di antara orang, juga kita barangkali termasuk, kita kadang-kadang mengucapkan kalimat istighfar dan tobat atau apa itu hanya sekedar untuk memenuhi target. Targetnya pagi 100 misalnya. Ya sekedar untuk memenuhi target. Dan tidak dia membaca itu untuk menyatakan memang dirinya berdosa, memang bersalah, dan berusaha untuk kembali kepada Allah dan tidak akan mengulang lagi. Sehingga bacalah astaghfirullah wa atubu ilaih atau rabbighfir wa tub alayya, kata Nabi. Minta ampun dan minta taubat. Kalau orangnya targetlah capainya kan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 100. Yang bagusnya kita beristighfar itu jangan terbayang dulu target bilangannya. Tapi yang kita bayangkan adalah kita sedang berdosa, salah ini, khilaf, keliru, sesat, lalai sebelum ini. Intinya setiap hari ada saja salah. Jangan lupa. Saya, Anda, kita, dan semua. Saya, Anda, kita, dan semuanya. Setiap hari ada saja salah. Tidak ada yang tidak ada salah setiap hari. Sedangkan setiap hari sih kita mandi, bangun ke mandi. Tiga alasannya mandi. Bersuak, alai, berpeluah, alai, badaki, Kak. Bau negai dah lama. Maka lah Pak No, anda mandi calu. Dah lama orang makan dah. Pak No ko, maka lah Pak No je. Ndak ada ke mandi lu. Kenapa nya ndak berpengaruh ke makan? Setiap hari kita mandi. Kalau kita orang-orang yang salat berbahagialah. Setiap waktu kita berwudu. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana orang kafir yang tidak salat itu, atau orang muslim yang tidak salat. Kapan disentuhnya mukanya dengan air, tangannya, kepalanya, kakinya. Kalau tidak mandi, tidak ngecekkan cahaya. Bahkan pagi kan masuk cotok sih katanya. Itu masuk cotok. Biaya. Alah, tangan, kaki biar. Kita bangun tidur saja sudah di membasahi semua. Belum lagi mandi wajib. Setiap hari kita basuh lahiriah kita. Apalagi yang lebih banyaklah salah kita daripada kotor tubuh kita. Kalau saya memahami begitu, bahwa dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, kekeliruan kita, sesat kita, pelanggaran kita, belum lagi yang lupa-lupa, jauh lebih banyak daripada daki dan paluah serta kumuh badan, jauh lebih banyak. Untuk itu tentu istighfar kita juga jauh lebih banyak. Bahkan istighfar yang kita ucapkan butuh pula istighfar yang lain, karena istighfar kita tidak lengkap. Istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfar yang kita lakukan juga butuh kepada istighfar yang banyak lain, karena istighfar kita belum tentu diterima istighfar itu. Istighfar lagi. Jadi kita beristighfar karena bisa jadi istighfar kita tidak pas, tidak mantap, belum diterima istighfar lagi. Itu pentingnya istighfaru Rabbakum. Kemudian tobatlah kamu kepadanya. Dalam hadis yang kita awali tadi, hadis Tirmizi, siapa yang mengucapkan astaghfirullahaladzim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Akan diampunkan dosa-dosanya. Walaupun dosa itu dosa besar, seperti lari daripada medan pertempuran. Ketika perang sedang berkecamuk, lalu kita mengelimpin, meliciak lari. Orang sedang dalam lanyah bertinggal, dosa besar. Lari daripada medan perjuangan, sementara kita dibutuhkan, kita lari, itu dosa besar. Tidak dosa tanggung-tanggung, betul-betul dosa besar. Bahkan itu salah satu dosa-dosa besar yang terbesar, salah satunya lari. Nah, meskipun dosa sebesar itu yang kamu lakukan, dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampunkan Allah. Cuman apabila kita membaca itu, apakah langsung Allah terima? Kembali kepada kitanya. Apakah kita membacanya penuh dengan kesadaran dan penyesalan, atau sekedar kalau dalam salat kan ada juga bacaan itu yang dibaca orang. Setelah salat 3 kali dibaca orang itu kan, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali. Kata beliau di media sosial, kita dengar penceramahnya mengatakan karena beliau orang ahli itulah, ini bid'ah katanya. Bid'ah. Yang benar adalah astaghfirullah. Dengan menukil hadis ini. Dengan membaca sampai panjang-panjang itu bid'ah katanya. Saya tidak akan menjelaskan itu, dan saya tidak akan mentah beliau-beliau ini, karena akan sampai bantahan kita ke sana. Juga kualitas saya berbeda dengan dia. Beliau orang yang mulia, ilmunya luar biasa, tamatnya di sana. Saya hanya orang kampung dan tamat di kampung. Ini tidak bisa diadu, tidak cocok, tidak pas dia. Itu kata murid-muridnya. Jadi saya tidak akan mendebat. Cuman itu ucapan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kalau dibaca dengan benar, dengan setulah hati, segenap pemahaman, dan mengerti kita bahwa kita sedang menyesali kesalahan yang kita perbuat, termasuk dalam salat, astaghfirullahaladzim digandeng Allah itu dengan azim, menunjukkan Allah yang maha besar, maha agung itu, keagungan kebesarannya jauh melampaui dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Menambah optimis. Dalam kalimat i'tiraf yang dilagu-lagukan, Sayyid Abu Nawas kan? Nanti ke bawahnya bahasa kitanya, betapapun besarnya dosaku, tapi ampunanmu jauh lebih besar daripada dosaku. Itu kan optimis. Dengan adanya al-azim itu, astaghfirullahaladzim, azim besar agung. Hari inilah yang dituntut kepada kita, membaca itu bukan sekadar dibaca, tapi hendaknya paham mengerti apa yang sedang kita baca. Dan lebih kalimat istighfar. Apa yang akan kita istighfarkan? Yang kita istighfarkan adalah kita berbuat salah, kita lalai, kita keliru, kita sesat, kita melanggar, kita ceroboh. Langsung kita baca astagfirullah. Untuk langsung. Dalam beberapa riwayat dikatakan sebelum catatan malaikat itu kumuh, kotor. Karena kita kalau bersalah tidak langsung dicatat oleh malaikat kesalahan ini. Malaikat yang sebelah, yang satu lagi mengatakan raqib, tunggu dulu, jangan catat, biarkan dulu. Kalau dia minta ampun, tidak usah catat, tunggu dulu. Kalau tidak minta ampun juga dan 3
dalam 3 saat atau 6 saat, catatlah. Itu kan rahmat Allah. Andaikan benarlah hadis itu begitu dia. Sebelum kumuh, sebelum kotor, catatan malaikat itu doa, cepat saya minta ampun setiap bersalah. Jadi minta ampun yang terbaik adalah pas setelah kita terjerumus, terjerembab lakukan kesalahan, astagfirullah. Kalau bacaan ini, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini bacaan semenjak al-azim, ya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai situ, itu namanya tawassul, silah. Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Disebutkan nama Allah yang Maha Agung, yang tiada berhak disembah melainkan Dia. Alladzi la ilaha illa. Disebutkan Dia Arash. Baru kita taubat. Luar biasa kalau ucapan itu kita pahami. Jadi bukan sekedar membacanya sambil mencelengak-celengak saja. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum, astagfirullah. Itu kan namanya zikir. Jadi anjuran kita istighfarlah, karena kita berdosa, tapi istighfarlah dengan yang benar. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi ayatnya. Seketik leh, kurang saja leh. Summa tubu, kemudian tobatlah kamu kepadanya. Kalau itu telah kalian lakukan, ini namanya jawab talab namanya. Dalam kaedahnya begini, amar itu adalah talab, perintah itu talab, perintah itu tuntutan. Apa perintahnya? Istighfar dan tobat itu perintah. Namanya fi'il talab. Nah, setiap perintah ada jawaban perintah. Nah, namanya jawab talab. Kalau perintah itu telah kalian laksanakan, nah ini jawabannya. Yumatti'kum mata'an hazanah. Allah yang kepadanya kalian beristighfar dan taubat akan yumatti', memberikan kesenangan kepada kamu. Mata', memberikan kesenangan kepada kamu, mata'an hasanah, kesenangan yang bagus. Apa kesenangannya? Berupa kelapangan hidup, ketenteraman jiwa, keberkahan dan rezeki. Cuma rezeki ini dalam tanda kutip tidak pitih saja dah. Ada lebih hebat daripada pitih itu rezeki. Ketenangan, ketenteraman, keberkahan hidup, kenyamanan, rukun-rukun, damai-damai. Itu rezeki yang tak tanggung-tanggung, termasuk kesehatan, afiat. Jadi berhentilah kita membayangkan rezeki itu pitis saja. Rezeki gini, jawab anda rezeki ini dah. Amba ambil. Cukup makan lama nak rezeki ada. Makan lama. Anda rezeki bertambah tu eh. Sifat sintuang makan. Pagi ni ke? Amba rezeki gini. Kau nak bersyukur orang. Dapat nak balabu dalam satu menggalih itu 1 miliar tapi makan nak muah. Nak mau makan, impus makan tu nak dulu dapat. Ini yumatti'akum, dia akan memberikan kesenangan kepada kamu, kesenangan yang baik. Karena kamu telah beristighfar dan tobat, nanti akan diberinya berbagai macam rezeki, kesenangan hidup, kenyamanan, ketenteraman, kebahagiaan, keberkahan dan segala macam. Tapi ingat, semuanya ada batasnya. Mata'an hasanan ila ajalim musamma, sampai kepada batas waktu yang ditentukan. Kita tidak tahu sampai batas waktu mana kita diberi oleh Allah mata' itu. Jangan lupa nih. Ada yang mengatakan ajalum musamma di sini adalah sampai batas waktu yang telah ditentukan. Itu sampai berakhirnya umurmu. Intihau a'marikum, berakhirnya umur kamu. Ada juga ulama kita memahami sampai suatu saat nanti Allah mencabut,
mengambil lagi mataan sanan yang diberikan kepada kamu untuk ujian, untuk cobaan. Dicoba dengan kesenangan dan dicoba dengan kesempitan, kesusahan, dicoba dengan kedukaan dan segala macam. Diambillah itu. Jadi ajali musammanya bisa jadi sepanjang umur, bisa jadi sampai batas waktu tertentu, nanti mataan sananya diambil sebagai cobaan karena kita diuji. Wa yu'ti kulla dzi fadlin fadluh. Nanti dia juga akan memberikan kepada kulla setiap dzi fadlin, setiap orang yang mempunyai kelebihan dan keutamaan dalam berbuat amal saleh, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan seterusnya. Dan orang-orang yang suka berbuat baik namanya zu fadlin. Zu fadlin adalah panggilan kepada orang yang banyak berbuat baik karena dia memiliki kelebihan dan keutamaan. Zu fadli. Apakah semua orang yang bernama zu fadli ada seperti itu? Ya tergantung orangnya. Apakah dia paham namanya begitu atau tidak? Sehingga ada orang menukar nama barikna nama dia tukarlahnya. Barikna tukar. Setiap siapa saja yang mempunyai keutamaan, kelebihan, kemuliaan, lalu dia berbuat baik dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah akan berikan balasan dan gantinya dengan balasan yang melebihi daripada kebaikannya. Jadi dia akan berikan setiap orang yang mempunyai kelebihan, kebaikan dan segala macam fadlah. Itu ganjaran balasan daripada kebaikannya itu. Karena Allah lah Dzul Fadlil Azim. Allah lah pemilik kelebihan keutamaan yang sangat agung. Wa in tawallau, dan jika kamu berpaling, in tawallau, kita sambung ayat seketik. Dan jika kamu berpaling daripada keimanan, berpaling pada mentaati Allah, berpaling daripada minta ampunan taubat kepada Allah, aku khawatir, akhafu alaikum, khawatir aku nanti menimpa kalian azab yang sangat besar di hari kiamat, dan sudah dimulai di dunia lantaran kalian tidak melaksanakan perintah istighfar dan taubat. Ingat, petaka, bencana, musibah dan apapun yang menimpa itu penyebabnya dosa. Tidak satu petaka bencana pun yang datang melainkan lantaran ada dosa-dosa yang tidak dimintakan ampun dan tidak tobat kepada Allah, malahan makin bangkang. Itu menunggu bencana petaka yang datang sebelum di akhirat. Kaji kita sampai di situ karena waktu sudah habis. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.